Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali untuk kalian anak kelas 8 di materi IPA. Untuk pembelajaran kali ini Bu Suki akan menerangkan tentang jarak dan perpindahan ya anak-anak. Untuk pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang pengertian gerak dan jenis-jenis gerak. Kita masuk ke materinya yaitu jarak dan perpindahan. Pengertian jarak itu sendiri merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Misalnya, kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Itu bisa dihitung jaraknya anak-anak. Jadi rumahmu ke sekolahmu itu nanti akan ketemu berapa jarak rumah kamu dengan sekolah kamu, itu disebut dengan jarak. Terus yang selanjutnya adalah perpindahan. Perpindahan itu sendiri adalah perubahan kedudukan benda dari posisi awal terhadap posisi akhir. Misalnya, kalian pagi-pagi berangkat dari rumah menuju ke sekolah, kembali lagi ke rumah, itu namanya suatu perpindahan. Posisi awalnya di mana? Di rumah kalian. Posisi akhirnya di mana? Juga di rumah kalian. Nanti kita bisa hitung berapa perpindahan yang kamu lakukan dalam masalah ini. Yang selanjutnya, di dalam menempuh jarak atau perpindahan itu pasti membutuhkan waktu. Nah, waktu ini akan dihubungkan dengan kecepatan dan kelajuan. Kelajuan di sini berhubungan dengan jarak. Kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Kalau dirumuskan secara matematis, kelajuan itu adalah hasil bagi dari jarak terhadap waktu. Jadi kelajuan adalah jarak yang kamu tempuh selama waktu tertentu. Itu yang disebut dengan kelajuan. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang kamu tempuh terhadap waktu tertentu. Jadi ini adalah pengertian antara kelajuan dan kecepatan. Untuk contoh soalnya, ini saya bacakan. Somat berlari dalam suatu lapangan sepak bola ke utara sejauh 6 meter dan berbelok ke arah timur sejauh 8 meter dalam waktu 10 sekon. Waktunya cuma 10 detik ya anak-anak, karena Somat merupakan pelari yang handal, jadi dia cuma membutuhkan waktu 10 detik untuk menempuh semuanya. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh Somat. Yang B, kecepatan dan kelajuan dari Somat. Nah, kita bahas ya anak-anak. Kita gambar dulu arah mata anginnya ya. Ini utara, selatan, sini timur, sini barat. Kita gambar Somat berlari ke utara. Ke utara berarti arahnya ke atas anak-anak. Berapa itu? 6 meter. Terus Somat berlari lagi, berbelok ke arah timur sejauh 8 meter. Nah, ini bisa 8 meter ya anak-anak. 8 meter. Ini posisi awalnya Somat, saya tulis A, di sini B, sini C. Pertama dia dari posisi A ke posisi B sejauh 6 meter. Dari posisi B ke posisi C sejauh 8 meter. Yang ditanyakan di sini adalah jaraknya. Kita bahas untuk jaraknya dulu. Jarak adalah panjang yang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Berarti untuk yang A jawabannya jarak. Panjang lintasannya berarti dari Somat itu sendiri dari A ke B berbelok dari B ke C. Berapa panjang lintasan totalnya? Dari A ke B berapa anak-anak? 6 meter.
Dari B ke C berapa? 8 meter. 6 meter ditambah 8 meter hasilnya berapa? 14 ya. 14 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Somad adalah 14 meter. Yang selanjutnya adalah perpindahan. Kita bahas untuk perpindahannya. Perpindahan. Nah, pengertiannya itu apa tadi? Perubahan kedudukan benda dari posisi awal terhadap posisi akhir. Posisi awalnya Somad di A, posisi akhirnya di C. Kita tarik garis dari posisi awal sampai dengan posisi akhir. Nah, ini namanya perpindahan. Jadi tahu ya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Secara matematika berarti ini harus dihitung dengan teorema Pythagoras. Dari A ke C berarti itu masuk ke dalam sisi miring. Hasilnya adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 100. Akar dari 100 berapa? Diakarkan ya, karena ini Pythagoras. Berarti akarnya 100 sama dengan 10 meter. Kalau begitu kelihatan perpindahan yang ditempuh oleh Somad, dia berlari dari A ke B, berbelok ke C, adalah 10 meter. Nah, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Yang selanjutnya adalah kecepatan dan kelajuan. Kita masukkan datanya. Untuk kecepatan rumusnya apa? Perpindahan dibagi waktu. Berarti kita masukkan ya anak-anak rumusnya kecepatan. Kecepatan di situ perpindahan dibagi waktu. Perpindahan dibagi waktu. Dari soal yang sudah kita hitung, berapa perpindahan Somad? 10 meter. Waktunya berapa? Kita kembali ke soal. Nah, dalam waktu 10 sekon. Berarti waktunya berapa? 10 sekon. 10 dibagi 10 hasilnya 1 meter per sekon. Jadi kecepatan Somad adalah 1 meter per sekon. Yang selanjutnya yang ditanyakan adalah kelajuan. Yang B ya, masih B nih. Kelajuan. Rumusnya kelajuan apa tadi? Jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Sudah dihitung? 14. 14 dibagi waktunya berapa? 10 sekon. Berarti 1,4 meter per sekon. Nah, kiranya itu saja pertemuan kita kali ini untuk membahas perbedaan antara jarak perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Untuk tugas kalian di rumah, saya minta PR-nya soalnya sama dengan contoh soalnya. Jadi Somad berlari dalam suatu lapangan sepak bola ke utara sejauh. Nah, ini saya ganti 3 meter dan berbelok ke arah timur sejauh 4 meter. Waktunya tetap 10 sekon, pertanyaannya sama. Jadi untuk PR-nya, ini Somadnya berlari ke utara sejauh 4 meter, berbelok ke timur sejauh 3 meter dalam waktu 10 sekon. Pertanyaannya sama ya, dikerjakan di buku tulis kalian. Sekian pembelajaran untuk IPA hari ini. Kurang lebihnya Bu Suki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.